Setiap pengusaha barang kena cukai itu wajib memiliki NPP BKJ. Betul, buat teman-teman di luar sana yang ingin memulai usaha jangan lupa dilegalkan ya, karena legal itu mudah begitu ya. Kembali lagi bersama saya Yosnia, masih di Caption Cilacap Customs Information, tempat berbagi informasi terkait kepabeanan dan cukai. Di episode kali ini saya mau membahas informasi yang penting banget, terutama untuk kamu yang memiliki usaha di bidang cukai, seperti memiliki pabrik rokok atau mau mengurus pabrik barang-barang yang kena cukai. Simak terus episode ini sampai akhir. Nah, di episode kali ini saya sudah kedatangan rekan saya. Di sini ada Mas Lutfi. Halo. Halo Mas Lutfi. Ya, halo Kak Oyi. Nah, akhir-akhir ini kantor kita kan sering banget nih Mas Lutfi didatangi para pengusaha baru, para pengusaha pabrik rokok, pabrik barang-barang kena cukai nih Mas Lutfi. Ya, betul sekali. Sebenarnya mereka ini sedang mengurus apa sih Mas Lutfi? Jadi mereka ini datang ke kantor Bea Cukai Cilacap dengan keperluan untuk mengurus izin NPP BKJ. NPP BKJ, Ya. apa tuh Mas Lutfi? NPP BKJ itu nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Kenapa harus ngurus itu? Kenapa? Karena ini setiap pengusaha barang kena cukai itu wajib memiliki NPP BKJ. Terutama kalau di daerah Cilacap ini kebanyakan mereka pada mendaftar sebagai pengusaha pabrik, Kak. Jadi pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir, penyalur, maupun tempat penjualan eceran itu wajib memiliki NPP BKJ. Jadi untuk teman-teman yang mungkin memiliki keinginan untuk mendirikan pabrik rokok atau usaha-usaha lain di bidang barang kena cukai harus mengurus yang namanya NPP BKJ ya. Kenapa sebenarnya Mas Lutfi? Kenapa mereka ini harus mengurus yang namanya NPP BKJ? Karena kembali lagi Kak, ini kembali lagi ke asas sifat-sifat dari produk barang kena cukai sendiri, yaitu salah satunya adalah peredarannya itu perlu diawasi. Maka dari itu, karena peredarannya perlu diawasi dari hulu ke hilir, untuk itu diperlukan adanya perizinan NPP BKJ tersebut sebagai sarana pengawasan dari pemerintah kita. Oh gitu, supaya semua produksinya bisa diawasi oleh Bea Cukai gitu ya. Boleh diceritakan nggak tahapan-tahapan untuk mengurus NPP BKJ nih? Barangkali mungkin ada teman-teman kita, pemirsa kita yang mau mengurus NPP BKJ. Jadi gini Kak Oyi, untuk mendaftar NPP BKJ itu ada 3 tahap yang harus dilalui. Yang pertama itu adalah mengajukan nomor izin berusaha di OSS. Atau teman-teman bisa cek aja di oss.go.id. Di situ teman-teman input aja mau usaha SKT, SKM, KLM, dan sebagainya. Itu harus memiliki NIB terlebih dahulu. Setelah NIB diperoleh, maka tahap kedua adalah pendaftaran pemeriksaan lokasi di kantor pabean setempat, yaitu kantor pabean di Cilacap untuk wilayah Cilacap dan Kebumen. Setelah melakukan pendaftaran pemeriksaan lokasi, maka kami petugas dari kantor pabean Cilacap akan melakukan pemeriksaan lokasi apakah memenuhi syarat-syarat dari lokasi yang disertakan tersebut. Setelah misalkan nih lokasinya sesuai, maka kantor pabean wajib memberikan persetujuan dalam jangka waktu 5 hari Kak. 5 hari? Setelah pemeriksaan lokasi. Jadi tahap terakhirnya Kak, ada satu lagi. Setelah dapat NIB, dapat berita acara pemeriksaan lokasi, maka tahap terakhir dia adalah melakukan pemaparan proses bisnis NPP BKJ di kantor pabean. Seperti itu. Jadi ada syaratnya step 1, 2, sama 3. Oh gitu. Seperti itu Kak. Jadi tadi step pertama dulu ya, harus mengurus NIB terlebih dahulu. Setelah itu mengajukan permohonan pengecekan lokasi ya. Ya betul. Untuk permohonan pengecekan lokasi ini syarat-syaratnya seperti apa? Atau prosesnya seperti apa nih Mas Lutfi? Jadi untuk syarat dari pemeriksaan lokasi itu yang paling utama adalah melampirkan denah lokasi. Yang kedua adalah denah sekitar lokasi Kak. Terus yang ketiga mengajukan formulir pendaftaran pemeriksaan lokasi sesuai di PMK 66, PMK 04 tahun 2018.
Untuk syaratnya cukup 3 itu aja. Nah, itu tadi syarat terkait pengajuan pengajakan lokasinya ya Mas Lutfi ya. Kalau misalnya nih ada teman-teman caption di luar sana yang misalnya ingin membuat pabrik rokok, itu apakah ada persyaratan bangunannya seperti apa gitu Mas Lutfi? Jadi gini Kak Oyi, untuk syarat bangunan bagi pengusaha pabrik hasil tembakau itu lokasi luas minimal 200 meter untuk bangunannya. Ingat ya, 200 meter dari bangunannya. Setelah itu, lokasi harus bisa diakses dari jalan umum. Harus di pinggir jalan umum yang bisa diakses. Terus, lokasi tidak boleh berhubungan langsung dengan lokasi lain yang tidak dimintakan izin. Dalam artian, misalkan nih, lokasi pabrik sebelahnya rumah, itu harus ada pembatas. Karena tidak boleh berhubungan langsung. Seperti itu, Kak. Seperti itu. Nah, tuh teman-teman kalau misalnya mau mendirikan pabrik rokok, pabrik hasil tembakau tidak boleh sembarangan ya. Sudah ada syarat-syaratnya seperti yang tadi dijelaskan sama Mas Lutfi, begitu ya. Kemudian tahap selanjutnya apalagi Mas Lutfi? Setelah itu, dari kantor Pabean Cilacap bisa menerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi apabila lokasinya memang memenuhi persyaratan tersebut. Nah, step selanjutnya setelah BA itu keluar, apa sih? Stepnya adalah dia harus mengajukan permohonan pemaparan proses bisnis barang kena cukai tersebut. Untuk permohonannya sendiri, Mas Lutfi, itu bagaimana cara mengajukannya? Untuk permohonannya sendiri, mengajukannya cukup datang ke kantor pabean setempat dengan membawa persyaratan-persyaratan sebagai berikut, Kak. Yang pertama adalah berita acara pemeriksaan lokasi yang udah didapat sebelumnya. Yang kedua adalah nomor izin berusaha yang sudah didapatkan dari OSS. Yang ketiga adalah daftar mesin, yaitu daftar pelinting, daftar pengemasan, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah daftar penyalur, yaitu orang-orang atau perusahaan yang membeli hasil tembakau dari pabrik yang kita buat. Seperti itu, Kak. Jadi harus dipastikan nih, dari mesinnya udah ada, dari penyalurnya udah ada, dari izin-izin sebelumnya juga udah ada, seperti itu. Oh gitu. Jadi untuk mengajukan permohonan ini harus dipastikan dokumen-dokumen tadi yang disebutkan oleh Mas Lutfi itu sudah lengkap. Selanjutnya setelah mengajukan permohonan, tahapnya apa lagi nih Mas Lutfi? Oke, jadi tahap terakhir itu Kak adalah pemaparan proses bisnis di kantor Pabean Cilacap. Seperti itu. Jadi para pengusaha ini harus datang ke kantor Bea Cukai Cilacap untuk memaparkan bisnisnya, begitu ya Mas Lutfi ya? Ya, betul. Apa saja yang harus dijelaskan ke Bea Cukai? Nah, jadi dalam pemaparan proses bisnis itu perusahaan itu menjelaskan tentang alur produksinya, tentang kapasitas produksinya, serta sistem pengendalian internal. Kira-kira sih seperti itu aja, Kak. Untuk lengkapnya mungkin nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut di PMK 66 tahun 2018. Jadi para calon pengusaha barang kena cukai ini harus datang ke kantor Bea Cukai ya untuk menjelaskan secara lisan gitu ya. Ya, betul. Usahanya itu seperti apa sih supaya clear gitu ya proses bisnisnya ya. Ya. Nih pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman di luar sana nih. Kalau rokok tingwe ya, linting dewe alias kita melinting sendiri ya. Mungkin ada teman-teman yang membeli tembakau lalu dilinting sendiri lalu dikonsumsi sendiri. Apakah perlu perizinan juga Mas Lutfi? Kalau linting dewe itu nggak perlu Kak Oyi. Jadi selama itu tidak dikemas atau dicap dan diperjualbelikan secara luas itu nggak perlu diajukan NPWP BKC. Nggak perlu ngurus NPWP BKC ya. Ya. Asal dikonsumsi sendiri begitu ya. Jangan dilinting sendiri dijual ke tetangga itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Perlu. Jadi untuk tingwe di sana itu tidak perlu mengurus NPWP BKC. Baik, ini juga mungkin yang ditakutkan oleh para pengusaha barang kena cukai ya. Apakah prosesnya lama nih Mas Lutfi? Jadi untuk standar pelayanan di kantor kami dalam pengurusan NPWP BKC itu setelah dilakukan pemaparan maka jangka waktu 3 hari sampai diterbitkan NPWP BKC-nya teman-teman. Itu cukup 3 hari aja. Cukup 3 hari aja. Ya, setelah pemaparan. Jadi nggak usah berbulan-bulan enggak ya. Cukup 3 hari aja janji layanannya begitu ya. Nah kalau untuk NPWP BKC sendiri ini apakah ada masa berlakunya Mas Lutfi?
NPPBKC sendiri nggak ada masa berlakunya Kak Oye. Dalam artian NPPBKC tetap berlaku selama tidak dicabut atau tidak dibekukan oleh pejabat bea cukai seperti itu. Jadi cukup bikin 1 kali aja gitu ya. Ya, kecuali buat teman-teman yang mau upgrade nih, misalkan dari pengusaha sigaret kretek tangan ke sigaret kretek mesin itu harus mengajukan pengajuan ulang seperti itu Kak. Jadi selama tidak ada perubahan, cukup 1 kali aja begitu ya. Ya, ya. betul. Baik, nah itu tadi penjelasan dari rekan saya Mas Lutfi yang sudah sangat komprehensif terkait pengurusan NPPBKC ya, tentang bagaimana mengurus usaha barang kena cukai. Salah satunya adalah rokok atau produk hasil tembakau. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih bingung, masih ada sesuatu yang masih mengganjal, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan ada petugas bea cukai yang siap menjawab pertanyaan teman-teman semua. Nah, Mas Lutfi, terima kasih sekali tadi penjelasannya. Mungkin ada kata-kata terakhir untuk teman-teman di sana? Jadi Kak, bagi para pengusaha yang ingin mengajukan permohonan NPWBKC, itu silakan saja mengajukan di kantor pabean setempat. Karena pengajuannya itu sangat mudah dan tepat. Kita juga semua memiliki standar pelayanan yang akan kita taati seperti itu. Betul, buat teman-teman di luar sana yang ingin memulai usaha, jangan lupa dilegalkan ya. Karena legal itu mudah begitu ya. Legal itu mudah dan gratis. Mudah dan gratis ya, ini betul sekali poin paling penting ya. Berapa biaya ternyata gratis teman-teman. Nah itu tadi penjelasan lengkap terkait NPPBKC. Buat teman-teman jangan lupa share video kita ya, supaya semakin banyak orang-orang di luar sana yang mengetahui informasi yang penting terkait kepabeanan dan cukai. Ikuti terus kita untuk informasi-informasi penting lainnya tetap di Caption. Cilacap Customs Information. Dadah. Ya, saat ini kami sudah resmi mendapatkan NPPBKC dari kantor Bea Cukai Cilacap. Tadi disampaikan waktu di awal itu emang detail dari pegawai bea cukainya dan emang dikasih pengarahan untuk langkah-langkah dan solusinya, dan biar kita juga bisa lebih cepat juga melengkapi dokumen yang belum lengkap. Saya dilayani dengan baik, lalu respon mereka juga sangat baik. Menurut saya pribadi, pembuatan NPPBKC sendiri ini tidak sulit dan sangat cepat. 2-3 hari, termasuknya cepat. Pesan saya untuk pembisnis rokok, stop rokok-rokok polos buat rokok-rokok ilegal. Daripada kalian harus memasarkan rokok-rokok yang ilegal, lebih baik kalian legalkan. Dan segeralah ke kantor bea cukai untuk mendapatkan izin bea cukai.